Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ania Oktavia Simarangkap dengan NIM 11S21054 dari Prodi U1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait evaluasi mata kuliah MPTI untuk week 11 dengan judul Project Communication Management. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen proyek. Yang pertama ada planning, yang namanya planning human resource management, ada executing, dan ada monitoring and control. Lalu, mengapa penting manajemen sumber daya? Karena ancaman terbesar terhadap keberhasilan proyek adalah kegagalan untuk berkomunikasi. Sementara, orang-orang IT umumnya cenderung bukanlah seorang komunikator yang baik, karena riset menunjukkan bahwa orang-orang IT umumnya lebih senang untuk bekerja dibandingkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Keahlian verbal dan teknis biasanya adalah kunci utama untuk peningkatan karir orang-orang IT. Dan skill yang diperlukan adalah problem solving, teamwork, dan listening. Project Communication Management Process. Ada 3, yaitu yang pertama ada Planning Communication Management, di mana dalam proses ini kita akan menentukan informasi yang dibutuhkan para stakeholders. Selanjutnya ada Managing Communication, di mana dia akan menciptakan, mendistribusikan, menyimpan, dan mengambil dan membuang komunikasi sesuai rencana. Yang ketiga adalah Controlling Communication, memonitor dan mengendalikan komunikasi proyek untuk menjamin bahwa kebutuhan komunikasi dipenuhi. Ada keys to good communication. Jadi, manajer proyek mengatakan bahwa mereka menghabiskan sebanyak 90% dari waktu mereka untuk berkomunikasi. Maka perlu fokus pada kebutuhan komunikasi kelompok dan individu. Gunakan metode formal dan informal untuk komunikasi. Bagikan informasi penting secara efektif dan tepat waktu. Lalu ada siapkan panggung untuk mengkomunikasikan kabar buruk. Lalu tentukan jumlah saluran komunikasi. Yang pertama, pahami kebutuhan komunikasi grup dan individual. Di sini adalah bagaimana kita bisa mengasumsikan atau memprediksikan berapa tugas yang bisa diselesaikan oleh berapa orang. Jadi kita tidak dapat mengasumsikan bahwa tugas yang semula dijadwalkan memakan waktu 2 bulan dikerjakan oleh 1 orang, maka dapat diselesaikan dalam 1 bulan oleh 2 orang. Seperti itu. Lalu pentingnya tatap muka. Pentingnya tatap muka, dari sini kita lihat bahwa penelitian mengatakan bahwa dalam interaksi tatap muka, ada 58% komunikasi dilalui melalui bahasa tubuh. Ada 35% komunikasi dilakukan melalui bagaimana kata-kata diucapkan, dan 7% yang melalui konten atau kata-kata yang diucapkan. Jadi, tatap muka ini cenderung menjelaskan bagaimana kita menggunakan bahasa tubuh dan bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata yang hendak kita sampaikan. Karena terkadang tanpa adanya tatap muka mungkin terjadi miskomunikasi atau apa yang kita katakan. Lalu ada preferensi individu mempengaruhi cara berkomunikasi. Yang pertama ada introvert yang menyukai komunikasi yang lebih pribadi. Sedangkan extrovert suka berdiskusi berbagai hal di depan umum. Ada intuitif, di mana suka menggambar dan memahami gambar yang besarnya. Sementara merasakan orang membutuhkan detail yang lebih menangkap. Ada thinkers, ingin mengetahui logika di balik keputusan. Sambil merasa orang ini ingin tahu bagaimana sesuatu yang mengalami secara pribadi. Lalu ada judging, yaitu kecenderungan untuk memenuhi standar waktu, sementara menganggap orang membutuhkan lebih banyak bantuan dalam mengembangkan dan mengirim. Lalu ada mendorong interaksi tatap muka. Jadi dalam kegiatan proyek umumnya dibutuhkan rapat yang singkat namun sering, karena ini dianggap lebih efektif. Tapi stand up memaksa orang untuk fokus pada apa yang benar-benar mereka butuhkan. Beberapa perusahaan memiliki kebijakan mencegah penggunaan email antara jam-jam tertentu atau bahkan sepanjang hari. Lalu ada mendistribusi informasi dengan cara yang efektif dan tepat waktu. Jangan mengumpulkan informasi penting. Jangan takut untuk melaporkan informasi yang buruk.
Komunikasi lisan melalui pertemuan dan pembicaraan informal membantu membawa informasi penting baik dan buruk ke tempat terbuka. Berikut ada bagaimana cara kita untuk menyiapkan panggung dalam mengkomunikasikan berita buruk. Ini adalah contohnya. Penulis hendak memberitahukan bahwa nilai dia memperoleh nilai D pada mata kuliah dunia. Namun di awal, ia menyampaikannya dengan cara seperti ini. Sehingga mungkin seorang tua merasa ya, memiliki perspektif bagaimana cara mendidik nilai D dan bagaimana jika hal sebelum. Selanjutnya adalah menentukan jumlah saluran komunikasi. Jadi, dalam hal ini ada rumusnya, yaitu number of communication channel sama dengan N dikali N kurang 1/2, di mana N adalah banyak orang yang akan berkomunikasi. Jadi misalnya ada dua orang yang ingin berkomunikasi dalam satu komunikasi channel, maka bisa dirumuskan dengan 2 dikali 2 kurang 1/2. Jadi hasilnya adalah 1. Dan selanjutnya, berikut adalah salah satu contohnya. Lalu ada planning communication management. Setiap proyek harus menyatakan beberapa jenis rencana manajemen komunikasi. Dokumen yang memandu komunikasi proyek. Rencana manajemen komunikasi bervariasi dengan kebutuhan proyek, tetapi beberapa jenis rencana harus selalu disiapkan. Untuk proyek kecil, rencana manajemen komunikasi dapat menjadi bagian dari kontrak tim. Untuk proyek besar, ini harus menjadi dokumen terpisah. Isi communication management adalah jadi ada banyak persyaratannya, yaitu ada banyak isinya, yaitu yang pertama adalah persyaratan komunikasi pemangku kepentingan. Informasi akan dikomunikasikan termasuk format, isi, dan bentuk detail. Siapa yang akan menerima informasi dan siapa yang akan memproduksinya. Metode atau teknologi yang disarankan untuk menyampaikan informasi. Frekuensi komunikasi, prosedur skala untuk menyelesaikan masalah, prosedur revisi untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi dan daftar istilah umum. Hal ini penting karena yang pertama, apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan? Bagaimana komunikasi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan? Kita harus menyesuaikan dengan mereka sehingga terjadi komunikasi yang baik. Lalu yang kedua adalah bagaimana format, isi, dan tingkat detail. Misalnya dalam norma kesopanan, dalam menyampaikan komunikasi dengan stakeholder ataupun pemangku kepentingan. Lalu yang selanjutnya, siapa yang akan menerima dan siapa yang akan memproduksinya. Kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita komunikasikan itu tepat sasaran kepada orang yang ingin menerima dan juga yang ingin memproduksinya. Dan metode apa yang harus kita gunakan. Nah, misalnya, ada banyak alat komunikasi seperti Zoom, ada Tencent, ada uh, Microsoft, ada juga Microsoft Teams, sehingga kita harus melihat mana komunikasi yang memungkinkan untuk si stakeholder dan juga perusahaan sendiri. Lalu selanjutnya ada sampel stakeholder communication analysis, ada stakeholder dan dokumennya, lalu ada dokumen format dan konten serta waktunya. Bagaimana managing communication? Yang pertama adalah mengelola komunikasi adalah bagian besar dari pekerjaan manajer proyek. Memberikan informasi proyek kepada orang-orang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang berguna sama pentingnya dengan mengembangkan informasi di tempat pertama. Lalu pertimbangkan penting termasuk penggunaan teknologi, metode, dan media yang tepat untuk digunakan dalam dan pelaporan kerja. Lalu menggunakan teknologi untuk meningkatkan penciptaan distribusi. Teknologi dapat memfasilitasi proses pembuatan dan pendistribusian informasi bila digunakan dengan benar. Penting untuk memilih metode dan media komunikasi yang tepat. Berikut ada klasifikasi untuk metode komunikasi. Yang pertama ada interactive communication, jadi dua orang atau lebih berinteraksi untuk bertukar informasi melalui rapor, panggilan telepon, atau konferensi video. Cara paling efektif untuk memastikan pemahaman bersama.
Lalu ada push communication. Informasi dikirim atau didorong ke penerima tanpa permintaan mereka melalui laporan, email, fax, suara, dan cara lain. Memastikan bahwa informasi didistribusikan, tapi tidak memastikan bahwa itu diterima atau dipahami. Lalu ada pull communication. Informasi dikirim ke penerima atas permintaan mereka melalui situs web, akun bulletin, e-learning, gudang pengetahuan seperti blog dan cara lain. Berikut ada media trust table, ada assessing commitment, building consensus, mediating of the conflict, dan lain-lain. Dan ini adalah bagaimana caranya. Misalnya ada melalui hard copy, ada phone call, voicemail, email, meeting, dan website. Lalu ada melaporkan kinerja. Berikut adalah contoh bagaimana laporan bulanan yang disampaikan hanya dalam satu halaman, sehingga orang-orang seperti atasan yang mungkin memiliki waktu yang sangat singkat untuk membaca laporan setiap pegawai dapat memahaminya, karena yang tertulis di dalam satu halaman ini adalah hal-hal yang penting dan menjadi um, dan mencerminkan apa yang kita kerjakan dan bagaimana progres kita selama 1 bulan. Lalu ada controlling communication. Di sini tujuan utama pengendalian komunikasi adalah memastikan aliran informasi yang optimal di seluruh siklus hidup proyek. Jadi manajer proyek dan tim proyek harus menggunakan berbagai sistem pelaporan, penilaian ahli, dan pertemuan mereka untuk menilai seberapa baik komunikasi bekerja. Lalu ada saran untuk meningkatkan komunikasi proyek. Yang pertama, kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, jalankan rapat yang efektif, gunakan email dan teknologi lainnya secara efektif. Gunakan template untuk komunikasi proyek. Lalu ada mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Jadi sebagian besar perusahaan menghabiskan banyak uang untuk pelatihan teknis bagi karyawan mereka, bahkan ketika karyawan mungkin mendapat lebih banyak manfaat dari pelatihan komunikasi. Karyawan individu yang lebih mungkin untuk mendaftar sebagai karyawan di kelas untuk mempelajari teknologi terbaru daripada di kelas yang mengembangkan soft skill. Ketika organisasi menjadi lebih global, mereka menyadari bahwa mereka harus berinvestasi dengan cara-cara untuk meningkatkan komunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya. Ada media snapshot, yaitu 93% perekrut memeriksa profil media sosial dari calon karyawan. Jadi, eh, karyawan eh, karyawan sebaiknya menghindari sesuatu yang buruk seperti memposting sesuatu yang memalukan di Twitter perusahaan, mengungkapkan rahasia perusahaan, mengolok-olok bos atau tim, dan memposting selagi Anda seharusnya bekerja. Lalu menjalankan pertemuan efektif. Yang pertama, tentukan apakah rapat dapat dihindari. Tentukan tujuan dan hasil yang diharapkan dari pertemuan tersebut. Tentukan siapa yang harus menghadiri rapat. Berikan agenda kepada peserta sebelum rapat. Siapkan handout dan alat bantu visual dan dapat mengatur logistik sebelumnya. Lalu jalankan rapat secara profesional. Tetapkan aturan dasar untuk rapat dan bangun hubungan. Lalu ada using email, instant messaging, texting, and collaborative tools effectively. Kita harus memastikan email, pesan instan, SMS, dan kolaboratif adalah media yang sesuai dengan apa yang ingin kita komunikasikan. Pastikan bahwa setiap orang yang ingin kita ajak berkomunikasi memiliki media yang sama dan dapat menggunakan media yang sama dalam kita berkomunikasi. Selanjutnya, baris subjek yang bermakna dan batasi konten email ke satu subjek utama. Buat jelas dan sesingkat mungkin, sehingga menghindari terjadinya miskomunikasi ataupun ambiguitas. Lesson learned reports. Manajer proyek dan anggota tim proyek masing-masing harus menyiapkan laporan pembelajaran. Pernyataan reflektif yang mendokumentasikan hal-hal penting yang dipelajari seseorang dari mengerjakan proyek. Lalu ada manajer proyek sering menggabungkan informasi dari semua laporan pembelajaran ke dalam laporan ringkasan. Adanya arsip proyek. Penting juga untuk mengatur dan menyiapkan arsip proyek. Arsip proyek adalah satu set lengkap catatan proyek terorganisir yang memberikan sejarah proyek yang akurat. Arsip ini juga dapat memberikan informasi berharga untuk proyek-proyek di masa depan. Project websites. Banyak tim proyek membuat situs web proyek untuk menyimpan dokumen penting dan informasi lainnya. Dapat membuat situs menggunakan berbagai jenis platform
seperti perangkat lunak manajemen proyek perusahaan. Beberapa alat manajemen proyek dapat digunakan pada bagian perangkat. Using software to assist in project communication. Ada banyak perangkat lunak yang dapat membantu kita dalam komunikasi proyek. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Untuk collaboration ada Jira, Trello, Asana, Basecamp, dan lain-lain. Untuk documentation ada Google Docs, Web, dan lainnya. Dan ada file sharing, time management, communication, dan knowledge management. Sebagai ringkasan, tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan membuat informasi proyek tepat waktu dan tepat dalam pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan diskusi. Proses utama meliputi planning, communication management, managing communication, dan controlling communication. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.